Mencari informasi semua tentang hukum, jangan kemana-mana, cukup di sini aja. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Hai Sobat Hukum, senang rasanya jumpa kembali bersama saya di Kupas Tahu, Kupas Tuntas tentang Hukum. Nah Sobat Hukum, di materi kita kali ini semakin menarik saja dari materi-materi kita sebelumnya, dan tentunya menghadirkan narasumber yang tentunya pakar di bidangnya ya. Dan materi kali ini apa sih? Pasti Sobat Hukum sudah sangat penasaran. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita, yaitu Ibu Eli Sabariani. Beliau adalah penyuluh hukum ahli media pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Ibu Eli, apa kabarnya nih? Baik Bu Yuli, alhamdulillah sehat. Sehat, ceria, seger ya Bu Eli ya. Amin. Ya, mudah-mudahan sehat selalu kita semua ya Amin. Bu. Baik Bu Eli, nih kita berbicara tentang materi kita yang tadi saya sebutkan kepada Sobat Hukum, menarik. Materinya apa? Yaitu tentang perkawinan. Oke. Baik Bu Eli, berbicara tentang hukum positif di Indonesia, dasar hukum yang mengatur perkawinan itu sendiri. Nah itu apa Bu Eli? Oke. Kita bicara dengan undang-undang perkawinan, di mana dasar hukum untuk perkawinan di Indonesia itu ada pada pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, di mana waktu itu disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober tahun 2019 dan diundangkan oleh PLT Menkumham waktu itu Bapak Cahyokumolo. Oke. Nah untuk pengertian dari perkawinan itu sendiri menurut undang-undang apa Bu Eli? Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yang ada di negara kita adalah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, itu pengertian dari perkawinan itu sendiri berdasarkan undang-undang. Jadi ada ikatan Lahir dan batin. Nah kalau nggak ada ikatan lahir dan batin, lahir saja misalkan gitu. Nah itu bukan suatu perkawinan. Bukan suatu perkawinan yang dipaksakan mungkin ya. Tujuannya untuk kekal, untuk mencapai kebahagiaan antara si pria dengan wanita yang dilandasi dengan ketuhanan yang Maha Esa. Baik. Nah Bu Eli, sebagaimana yang tadi Ibu sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini mengalami perubahan. Ya, itu perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Nah, ini yang melatar belakangi adanya perubahan tersebut apa ya Bu Eli? Yang melatar belakangi sebetulnya ini perubahannya hanya untuk satu pasal saja Bu Yuli. Satu pasal saja yang dirubah, yaitu pasal 7 ya, tentang batas usia perkawinan. Ya, yang semula pada Undang-Undang Perkawinan yang dulu nomor 1 tahun 74, batas usia perkawinan untuk seorang laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan untuk wanita 16 tahun. Oke, yang sebelumnya. Ya, yang sebelumnya. Kemudian dengan dirubahnya Undang-Undang Perkawinan menjadi nomor 16 tahun 2019, maka untuk seorang laki-laki dan seorang wanita ketika akan melakukan pernikahan, kedua-duanya harus mencapai umur 19 tahun. Jadi undang-undang mengizinkan untuk keduanya menikah pada usia 19 tahun. Nah, yang melatar belakangi perubahan adalah untuk hak-hak anak, karena pada saat itu usia 16 tahun dikategorikan masih usia anak untuk kaum perempuan ya. Dimana pada saat usia anak itu secara medis ya mengatakan bahwa usia anak maka untuk sangat rentan ya untuk mengandung seperti itu ya. Jadi belum dikatakan bahwa alat reproduksi anak-anak itu belum kuat. Jadi ketika akan melahirkan keturunan biasanya
anaknya itu kurang sehat atau Iya. cacat. Cacat. Jadi ada pertimbangan dari medis juga, maka sebaiknya anak perempuan yang akan menikah sewajarnya sudah bukan usia anak-anak lagi, tetapi sudah usia 19 tahun. Ya. Di mana usia anak itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, itu anak yang masih ada dalam kandungan sampai anak di bawah umur 18 tahun. Itu kan masih kategori anak. Jadi kalau usia 19 tahun itu sudah cukup untuk menikah. Dan pasal 7 ini berlaku untuk semuanya ya Mbak. Jadi tidak hanya pasangan suami istri untuk orang muslim saja, tapi ini berlaku untuk semua agama. Iya. Dan berlaku secara nasional. Oke. Karena memang berbicara tentang undang-undang ini memang tidak hanya berlaku untuk agama tertentu saja. Iya. Memang undang-undang itu berlaku untuk semua dan untuk nasional. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian tadi Bu Eli sampaikan bahwa usia yang diatur di undang-undang perkawinan ini adalah 19 tahun 19. untuk laki-laki maupun juga perempuan. Nah, ini berbeda dengan undang-undang anak ya Bu, perlindungan anak atau sistem peradilan anak itu yang dikategorikan anak itu adalah anak yang masih di dalam kandungan sampai dengan 18 tahun. Nah, kenapa berbeda dengan undang-undang perkawinan ini, Bu? Iya, saya katakan tadi bahwa karena undang-undang perkawinan ini banyak mendapatkan masukan dari pihak medis ya, yang karena perkawinan ini kan tujuannya untuk melahirkan keturunan. Nah, ketika masih usia anak dikhawatirkan alat reproduksi itu belum matang. Maka dengan pertimbangan itu dan kemudian sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi di pasal 7 itu mengatakan bahwa anak yang akan menikah baik pihak laki-laki maupun perempuan harus 19 tahun. Nah, supaya hak anak baik itu anak laki-laki maupun perempuan tidak ada diskriminasi Bu Yuli. Nah, tidak ada perbedaan jenis kelamin. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada pembedaan 116, 119 itu kan sudah diskriminasi ya. Jadi sudah betul lah kalau Mahkamah Konstitusi mengeluarkan aturan bahwa untuk pasal 7 diubah yang semula umur 16 tahun dengan 19 tahun, maka kedua-duanya menjadi 19 tahun layak untuk menikah. Layak untuk menikah. Memang dan diizinkan oleh negara ya. Diizinkan oleh negara. Berarti memang lebih kepada alasan medis itu tadi ya. Dan memang dan pemenuhan hak anak juga untuk hak anak. mendapat pendidikan ya kan. Jadi memang untuk usia 19 tahun. 19 tahun itu dianggap sudah lulus SMA ya, dengan SLTA. Baik. Nah, kemudian Bu, tadi kita berbicara lagi anak usia 19 tahun. Nah, kalau ada di masyarakat kita temui untuk anak yang usianya itu belum mencapai 19 tahun kemudian menikah, nah itu bagaimana Bu solusinya? Ya, ini sering terjadi juga ya Mbak di masyarakat. Ketika anak akan melaksanakan pernikahan namun belum cukup umur, kan begitu. Padahal undang-undang itu mengharuskan atau mengizinkan tadi yang sudah saya katakan umur 19 tahun. Nah, seandainya ada kasus seperti ini, misalnya anak masih usia SMA, misalnya anak kelas 1 atau kelas 2 SMA, dia hamil ya, katakanlah kecelakaan lah karena pergaulan bebas, maka mau tidak mau akan dinikahkan oleh kedua orang tuanya kan. Nah, bagaimana solusi yang akan ditempuh? Padahal undang-undang tidak mengizinkan. Otomatis dari pihak KUA, penghulu juga tidak mau menikahkan Mbak. Nah, ini ada solusi-solusi yang harus ditempuh, yaitu caranya dengan mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan. Untuk pengantin atau calon pengantin yang beragama Muslim itu harus mendapatkan dispensasi nikah atau penetapan pengadilan dari pengadilan agama. Sedangkan yang non Muslim harus mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan negeri. Nah, untuk mendapatkan dispensasi nikah itu juga ya boleh dibilang tidak gampang ya Mbak. Ada syaratnya. Karena ada syaratnya yang jelas itu harus ada bukti dukung. Jadi data orang tua, data dukung yang dilampirkan ke pengadilan, yaitu orang tua dari calon pengantin, baik itu dari calon laki-laki atau perempuan, itu harus membuat surat permohonan untuk meminta dispensasi nikah dengan melampirkan bukti pendukung, misalnya dari medis yang mengatakan bahwa anak perempuan ini harus segera dinikahkan karena mungkin sudah hamil besar dan sebagainya. Nah, itu menjadi pertimbangan hakim ketika akan mengeluarkan dispensasi nikah tersebut dan melampirkan akte kelahiran dari anak yang akan menikah begitu.
Oh, jadi memang ada Ada syarat, solusi, ada solusi dan juga ada syarat. Nah, tentunya satu lagi syaratnya nih. Apa tuh? Ada surat yang dikeluarkan oleh pihak KUA setempat, Iya. yaitu surat penolakan untuk menikahkan karena belum cukup umur. Oh, jadi ada surat itu ada juga ya, yang Bu? harus dibawa Iya, oleh iya. pihak keluarga Iya. untuk dibawa ke pengadilan. Oke, jadi Ya. KUA tersebut bahwa sudah Ya, menolak. sudah gitu kan. menolak. Cuma, Ada surat yang dikeluarkan Iya. oleh KUA. Iya. Oke, cuma karena alasan tertentu, Iya, alasan belum khusus cukup tentunya umur. ya, maka ini pun diatur oleh undang-undang. Ya, diatur. Diperbolehkan untuk anak usia yang memang belum batasnya 19 tahun itu ada prosedur khusus Ya. seperti itu. Baik. Namanya dispensasi nikah. Dispensasi ya. Oke, baik sobat hukum, menarik ya. Dan ada pertanyaan juga yang Oke. memang menarik juga ya, mengenai pernikahan siri nih. Wow. Nah, kalau pernikahan siri itu diatur nggak sih Bu di dalam undang-undang? Oke. Sering kita mendengar ya, Iya. Mbak Yuli ya, ada pernikahan siri. Nah, sebetulnya boleh dibilang itu tidak diatur ya, justru tidak diatur dalam undang-undang. Siri, kata siri itu rahasia atau diam-diam. Ya. Nah, itu ya. Ya. Jadi pernikahan siri adalah pernikahan yang dilaksanakan secara rahasia atau diam-diam. Yang seharusnya seyogyanya suatu pernikahan itu kan harus diumumkan Iya. kepada halayak ramai, kan begitu ya, supaya halayak ramai itu memberikan restu kepada calon pengantin. Tapi ini rahasia siri dan ini sangat merugikan bagi kaum wanita, Bu Yuli. Iya. Pernikahan siri ini Iya. karena tidak tercatat oleh negara, Tidak tercatat. ya, tidak sesuai Iya. dengan hukum positif negara. Sah secara agama, Iya. tetapi tidak sah secara hukum negara atau Iya. hukum positif kita. Iya. Jadi pernikahan siri ini hanya kalau ada keturunan atau Iya. anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, maka anak itu hanya mendapatkan atau mempunyai hubungan perdata hanya dengan ibunya saja. Hanya dengan ibu. Ya, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak mendapatkan hak waris, Bu Yuli. Oh. Meskipun Iya. bapaknya misalnya orang kaya, Iya, dia tidak iya. bisa mendapatkan hak waris kecuali bapaknya memberikan hibah. Hibah. Nah, seperti itu, Iya. memberikan sebagian hartanya. Iya. Itu harus dengan surat hibah. Tapi secara hukum negara, mereka tidak anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri ini tidak mendapatkan hak waris. Karena tidak tercatat itu tadi. Ya, dan kemudian Oke. seandainya ada permasalahan dan akan bercerai antara suami istri itu, maka tidak ke pengadilan. Ya sudah, ketika suami menjatuhkan talak, Ya. ya sudah perceraian terjadi. Jadi betul-betul kaum perempuan tidak terlindungi oleh hukum. Oleh karena itu, sebisa mungkin jangan melakukan perkawinan siri karena negara sudah mengatur ya hukum Ya. perkawinan ini. Maka kita harus menggunakan hukum positif, yaitu Ya. tercatat di KUA. Oke. Kalau kita pengantin muslim ya. Iya. Begitu. Oke, baik. Nah, kemudian untuk pernikahan siri itu sendiri, itu bisa menjadi nikah resmi nggak agar diakui oleh negara, Bu Eli? Oh, itu bisa. Ya. Itu caranya dengan melalui isbat nikah. Isbat nikah. Isbat nikah itu adalah pengajuan pengesahan perkawinan Iya. kepada pengadilan. Misalnya pada saat itu, misalnya perkawinan siri dilaksanakan. Mengingat umurnya, mungkin orang tua tidak tahu ketika sebetulnya ada dispensasi nikah, tapi karena ketidaktahuannya maka anak-anaknya dinikahkan secara siri. Setelah cukup umur, kemudian akan dilaksanakan pernikahan yang tercatat oleh negara sesuai dengan hukum positif kita. Maka bisa dilaksanakan yaitu dengan cara melalui isbat nikah. Jadi pengesahan pencatatan nikah di pengadilan agama, gitu ya. Nah, ini biasanya yang sudah-sudah ketika kita isbat nikah itu mengulang lagi akad nikah. Oke. Ya, Jadi diulang lagi. dengan suami yang sama tentunya ya, gitu. Dengan Kemudian suami berbeda ya, Bu ya. Nah, betul. Iya. Pada saat akan melaksanakan isbat nikah itu ada persyaratan juga tuh, Bu. Ada syaratnya? Ada syaratnya yang jelas, membuat surat permohonan untuk isbat nikah ke pengadilan agama. Untuk yang muslim ya. Yang muslim. Kemudian melampirkan kakak, kartu keluarga, karena bisa jadi dari perkawinan siri itu sudah lahir anak-anak dia kan. Jadi di kakak kan tercantum anak-anaknya juga kan. Kemudian melampirkan fotokopi KTP dari pemohon, yaitu suami istri, seperti itu dilampirkan, maka nanti bisa dilakukan isbat nikah sehingga tercatat secara sah
sesuai dengan hukum positif kita, yaitu sesuai dengan undang-undang perkawinan, dan pasangan itu akan mendapatkan surat nikah atau buku nikah sebagai bukti otentik bahwa mereka telah melakukan perkawinan secara benar atau secara hukum negara. Secara hukum negara dan tercatat. Iya, tercatat. Baik. Nah, kemudian ini pertanyaan yang menarik juga nih sebenarnya Bu Eli. Nah, untuk suami di dalam undang-undang ini ya Bu, boleh nggak itu mempunyai istri lebih dari satu? Wow, menarik ini. Oke, undang-undang perkawinan kita baik yang nomor 1 tahun 74 maupun setelah diubah menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 itu mengatur, Mbak. Intinya diperbolehkan. Nah, kita flashback dulu ya. Sebelum Indonesia menggunakan undang-undang perkawinan, dulu perkawinan kita diatur dengan menggunakan KUH Perdata ya, KUH Perdata, di mana diatur adanya monogami murni ketika menggunakan KUH Perdata. Monogami murni itu apa? Di mana dikatakan bahwa seorang suami hanya boleh memiliki satu orang istri. Sebaliknya, satu orang istri hanya boleh mempunyai satu orang suami. Itu betul-betul monogami murni. Ya, waktu menggunakan KUH Perdata. Kemudian setelah lahir Undang-Undang Perkawinan tahun 74, nomor 1 tahun 74, maka diatur, ya kan, bahwa laki-laki itu seorang suami boleh untuk melakukan poligami. Artinya monogami tetap diharuskan, tapi tidak mutlak. Tidak mutlak. Artinya apa? Berarti masih diperbolehkan untuk poligami, mempunyai istri lebih dari satu. Tapi ini ada syaratnya, Bu Yuli. Oh, jadi tetap ada syaratnya ada syaratnya, berat juga ya. Tidak syaratnya apa tuh, Bu? Waduh, syaratnya lumayan juga nih. Nah, yang jelas pertama, istrinya itu tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Mungkin tidak bisa melayani suami ya, mungkin dan lain sebagainya. Artinya memang dinyatakan dia betul-betul tidak bisa. Dengan kesadaran dia tidak bisa melakukan itu. Kemudian yang kedua, istri dinyatakan cacat badan atau memiliki penyakit yang secara medis tidak dapat disembuhkan. Artinya dari medis ya, ada surat yang mengatakan bahwa penyakit yang diderita istrinya itu memang betul-betul tidak bisa disembuhkan. Begitu. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga ini apabila si istri dengan rentang perkawinan yang lama, yang sudah lama tidak bisa melahirkan keturunan, baru tuh suami boleh melakukan poligami seperti itu. Tapi kalau ketiga istri itu memang ada semua, ya untuk apa poligami kan begitu ya? Ya kita pelihara anak-anak sampai tumbuh kembang yang benar, yang sampai mendapatkan hak-haknya, kemudian istri juga kita lindungi, kita sayangi kan gitu. Jadi memang ada persyaratan khusus ya kalau misalkan seorang suami ingin berpoligami. Nah, kalau dan itu diatur ya oleh undang-undang yang diperbolehkan. Nah, kalau misalkan suami ini sudah berpoligami, punya istri dua berarti kan. Nah, kemudian ingin nikah lagi nih, Bu Eli, nambah lagi ceritanya ya, Sobat Hukum. Nah, ini bagaimana tuh Bu Eli? Ya, itu juga diatur dalam undang-undang Bu Yuli. Ketika seorang suami misalnya, tapi ini tanda kutip bukan ASN ya, kalau ASN itu nggak boleh, nggak boleh nih. Artinya boleh juga tadi persyaratan itu ada dan ditambah harus ada izin dari atasannya. Kalau kan begitu. ASN, itu lebih. Kita jadi bicara ada umum dulu ya. Jadi ada kalau ASN ada aturan tersendiri ada, juga ya. Ada di peraturan pemerintahnya itu ada. Nah, kalau tadi Bu Yuli katakan, gimana Bu Yuli ketika ada suami sudah beristri 1, 2, mau nambah lagi 3, maka persyaratannya tambah lagi nih. Harus mendapatkan izin dari istri-istrinya. Izinnya adalah izin secara sadar ya Bu Yulia. Jadi harus dapat izin. Kalau istri pertama mengizinkan, yang kedua tidak mengizinkan, maka tidak bisa. Karena harus mendapatkan izin dari keduanya, dari istri-istrinya. Kemudian calon suami itu dikatakan bisa berlaku adil untuk semua istri dan kepada anak-anak yang dilahirkan baik oleh istri pertama maupun istri kedua. Nah, ini bisa berlaku adil tidak? Kan begitu. Itu ada syarat yang mengatur lagi. Jadi pada dasarnya diperbolehkan poligami, tapi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Gitu. Jadi memang nggak bisa sembarangan juga ya bagi seorang suami ingin berpoligami tentunya. Nah, kalau seperti kita ASN Ibu Yuli, kita tidak diperbolehkan untuk menjadi istri kedua atau istri ketiga. Syaratnya ketika kita memang mau seperti itu, kita harus dipecat ya. Artinya kita harus mengundurkan diri dari ASN. Gitu. Kalau misalkan pun
ketahuan juga sanksinya seperti Ya, itu. sanksinya kali seperti ya, itu, Bu pasti Eli? pemecatan. Hmm. Karena memang di khusus untuk undang-undang perkawinan tidak ada sanksi pidana ya Bu Yuli ya. Oke. Oke, itu yang harus digarisbawahi. Kalau semua undang-undang kan ada sanksi pidana Ya, kan. kalau Khusus di perkawinan tidak ada. Ya. Jadi Tidak ada. sanksinya berupa Pemecatan. kalau pemecatan kita- saja ya. Ya, kecuali Jadi, begini. itu ya. Pada saat si suami ini mau nikah lagi Iya. atau nikah lagi tapi dia mengaku bujangan padahal dia sudah beristri. Iya. Berarti kan dia memalsukan Dokumen. dokumen. Ya. Nah, itu pidanya di situ. Oh, Artinya pemalsuan dia dokumen. Pemalsuan dokumen bukan melanggar Oke. undang-undang perkawinan, tapi yang dilanggar adalah undang-undang yang lain, ya kan? Nah, Gitu. berkaitan dengan dokumen itu. Betul. gitu kan. Karena ada Oh. pemalsuan atau pembohongan publik kan begitu ya. Oke, ini sangat menarik sekali ya. Memang kalau berbicara undang-undang perkawinan ini, kalau bisa kayaknya diperpanjang aja terus nih Bu episodenya. iya. Karena selain itu kan kita berbicara secara umum. Iya. Mungkin ada perkawinan campuran Iya. seperti itu ya Bu. Ada Oke. perkawinan apa lagi ya Bu ya? Tentunya yang selain campuran. Ada perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama. Mungkin nanti pada kesempatan yang lain Iya. akan kita bedah ya Bu Yul ya. Oke, Di kesempatan siap. yang lain. Iya. Nanti saya akan berbicara lagi tentang perkawinan campuran. Iya. Bisa percampuran artinya orang Indonesia dengan orang asing. Iya. Dan juga perkawinan beda agama. Iya. Ini yang menarik karena Iya, sudah terjadi di Indonesia nih, Oke. di mana masih menjadi pro kontra untuk perkawinan beda agama. Oke. Tapi mungkin untuk kesempatan yang lain ya, Oh Bu Yuli iya, ya. tentunya dong Bu. Oke, Pasti siap. sangat menarik sekali. Oke. Dan pertanyaan yang terakhir juga ya Bu Oke. ya, dari saya ingin menanyakan bahwa tentunya memang kalau kita memaknai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan ini memang mempunyai peranan yang sangat penting dalam Iya. menjamin kelangsungan sebuah keluarga. Iya. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu Eli jelaskan untuk kelangsungan sebuah perkawinan berdasarkan undang-undang tersebut? Oke. Ya, untuk bisa menjamin kelangsungan dari perkawinan tentunya Ya. perkawinan itu harus dicatat. Harus dicatat. Artinya apa? Berarti kita gunakan perkawinan secara hukum positif. Oke. Tercatat, jelas. Dan kalau sudah tercatat, kita pasti memiliki bukti otentik yang Iya. sah, yaitu buku nikah. Iya. Nah, itu. Kemudian, seandainya dari salah satu pihak, baik istri atau suami, Iya. merasa teraniaya, Iya. mereka bisa untuk melaporkan ke pengadilan, dilindungi oleh negara. Iya. Berbeda dengan perkawinan siri. Iya. Nah, ketika kita akan bercerai juga dipersulit loh. Kita Oh. harus sidang di pengadilan, Iya. kita akan diwawancara, akan memberikan apa alasannya, banyak. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat itu ke 1, 2, 3 ya sudah Iya. tadi. Yang keempat, yang jelas tertib secara administrasi, karena negara juga akan mengetahui berapa sih jumlah warga saya yang menikah. Misalnya untuk lingkup DKI ya, misalnya provinsi DKI, pada bulan ini berapa orang yang menikah, yang melakukan pernikahan, Iya. ya sesuai dengan hukum negara kan begitu. Jadi ada tertib administrasi, tercatat, mempunyai bukti otentik, dan tentunya kita dilindungi secara hukum. Jadi memiliki kepastian hukum. Oke. Jadi selain pentingnya pencatatan sebuah perkawinan itu Iya. untuk sebagai perlindungan, itu juga sebagai kita bisa memperoleh kepastian hukum. Ya. Itu tadi yang tadi Betul. disampaikan oleh Bu Eli ya. Baik, sebelum kita tutup acara kita pada kali ini, episode kali ini, mungkin ada closing statement dari Bu Eli yang ingin disampaikan kepada Sobat Hukum. Oke, sedikit closing dari saya, mungkin untuk semua warga negara Indonesia umumnya dan terkhususnya di warga DKI, ketika akan melaksanakan pernikahan, hendaknya ikuti aturan hukum positif kita. Kalau usia belum mencapai 19 tahun, jangan kita paksakan untuk menikah. Tuh. Dan tentunya itu aturan itu. Kemudian bagi para orang tua, khususnya bapak atau ibu yang memiliki putra-putri, hendaknya diawasi betul pergaulannya supaya tidak terjadi pernikahan di bawah umur yang akan merepotkan kita sendiri ibu bapak, karena kita harus mendapatkan dispensasi nikah. Kita yang repot, tapi ketika kita ikutin aturan di undang-undang perkawinan, maka semuanya akan berjalan lancar dan perkawinan itu akan kekal selamanya sesuai dengan amanat undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019. Demikian Bu Yuli. Baik, oke, demikian tadi Sobat Hukum perbincangan kita dengan narasumber yang luar biasa pada hari ini. Seperti janji saya, memang materi kali ini cukup menarik dan tentunya episode-episode selanjutnya tidak kalah menarik. Maka dari itu tetap
Stay tune di channel Kupas Tahu, Kupas Tuntas tentang hukum. Kita akan kembali di next episode. Bye bye. Mencari informasi semua tentang